mobilnya, gila. Udah. Gila, kenceng banget mobilnya, astagfirullah. Gila. Mesinnya diapain aja mas, bisa saya enak ini. Ini jujur gue penasaran juga ya, jadi karena gue ada GE juga, jadi gue penasaran. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Rizwan di channel Indonesia. Di konten yang favorit kalian adalah warisan, wawancara Rizwan. Sudah lama ya kita nggak ada konten ini, karena kemarin sibuk sama showcase. Terus ada beberapa konten juga yang memang kita kejar buat persiapan showcase. Jadi baru sekarang lah kita berkesempatan buat bikin konten warisan lagi. Mohon maaf nih buat teman-teman semua yang nonton di bulan puasa. Ini kita syutingnya sebelum bulan puasa ya. Pas banget nih hari pertama sebelum puasa. Hari terakhir sebelum puasa. Jadi kita puasa kok besok. Dari sekarang belum puasa gitu. Buat teman-teman yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Terus juga yang lagi cari official merchandise dari DLF Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Indonesia. Seperti yang gue pakai ini, tapi ini baju official ya, yang kemarin kita pakai di hari pertama gitu. Jadi memang tidak dijual, tapi buat teman-teman semua yang lagi cari official merchandise dari DLF Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Indonesia. Konten warisan kali ini spesial seperti biasanya. Kendaraannya spesial, lalu juga tamu atau ownernya juga spesial. Sekarang gue ditemani sama Mas Awan. Halo Mas Awan. Halo Mas. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Kemarin mungkin teman-teman yang pernah nonton di Morning Drivers Club, gue sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Mas Awan saat Mas Awan lagi di mobil, karena gue suka banget jujur sama mobilnya. Bukan karena gue baru ngambil GE, enggak, tapi karena memang basicnya memang gue suka mobilnya, cakep. Dan sekarang berkesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Mas Awan untuk ngebahas tentang si Honda Jazz GE8-nya. Nah, buat teman-teman semua nih yang lagi di rumah nih, mungkin kepikiran main Jazz ya segala macam, karena kita mau bahas Jazz nih. Jangan khawatir, kita nggak ada program Lucky Draw buat teman-teman yang mau ikutan. Gampang banget lagi caranya, cuma tinggal belanja di para sponsor kita, yaitu ada Penta Prima Paint, ada Broom, ada Atom Ice Kaca Film, dan juga ada BF Goodrich. Kalian cuma tinggal belanja di sponsor-sponsor kita yang tadi udah gue sebutin. Mau beli cat di Penta Prima Paint, mau beli mobil second di Broom, mau beli kaca film yang adem, bening tapi adem, langsung aja di Atom Ice Kaca Film. Ataupun mau beli ban high performance yang enak dipakai dan juga awet, yaitu BF Goodrich G-Force Venom gitu. Beli aja bisa langsung dapat Honda Jazz GK5 yang nanti dimodif seperti Honda Jazz GE8 punyanya Mas Awan. Tanpa berlama-lama ya teman-teman ya, kita mulai aja ngobrolnya nih sama Mas Awan. Mas Awan, ya, gue mau nanya, lu kan sangat terkenal dengan mobil-mobil yang bermesin high performance lah, ya, gitu ya. Karena memang lu ada bengkel ya Mas ya, betul. Ya agak build itu ya. Ya betul. Nah, kalau dari segala macam mobil, kenapa lu bangunnya Honda Jazz GE8? Oh, oke. Kenapa Jazz? Karena ini kebetulan sekian lama, terus 2-3 tahun belakangan ini gue lagi hype-nya bangun mesinnya L series nih Mas. Oke, apa karena di luaran banyak banget yang pakai mobil ini atau memang gimana Mas? Satu itu ya. Oke. Mobil ini compact lah ya. Betul. Gitu. Kayak mau cewek mau cowok pakai ya oke-oke aja gitu kan. Iya benar. Terus yang kedua, mesinnya cc kecil dan enteng Mas. Untuk gua bikin performance-nya meningkat tuh sangat mudah lah. Paling gampang tuh malah lebih mudah ya Mas ya? Iya. Maksudnya kebanyakan orang juga berpikir kayak mesin Jazz kan pelan, basicnya emang bisa dikencengin ya? Ternyata malah gampang Mas. Ternyata ya di luar ini ternyata semudah itu sebenarnya Mas, kalau udah tahu gitu loh. Udah tahu ya. Udah Jadi mengerti. Jadi kalau teman-teman jangan coba-coba ya teman-teman, yang mendingan langsung aja ke bengkel. Coba-coba meleduk doang yang ada ya kan. Nah, kenapa pilihannya jatuh ke Honda Jazz GE8? Kan Jazz ada banyak, ada GD3, GE8 dan juga ada GK5. Gitu. Satu kalau gue bilang sih kayak ini kan adiknya dari GD ya. Betul. Ya kan, yang kedua gitu loh. Menurut gua
Ini sih opini aja ya. Iya betul. Paling sempurna di sini mas, buat gua. Oke. Terus yang lagi ini barang-barang JDM lebih banyak. Kalau itu gue setuju. Kan? Barang-barang JDM lebih banyak dan lebih mahal. Yang kayak ini mahal tapi kok jadi pengen dibeli gitu ya kan. Iya. Sini Lucu banyak. ya mobilnya gitu. Kalau GK tuh lebih sedikit. Betul. GD juga terbatas juga. Betul. Jadi kenapa gue milih ini? Ini banyak barang-barangnya. Terus yang kedua, gue pengen ini dari zaman gue masih dulu di Virna Ranger mas. Oh iya, nah Mas Awan ini dulu di bengkelnya di Virna ya? Iya dulu, jadi di Virna pakai Avanza dulu. Pakai Avanza ya? Iya di mana yang Bastian, Jansen semua pakai Jazz, gue pakai Avanza mas. Gitu kan. Jadi lu pengen ngeliatnya dari situ? Dari situ sampainya baru sekarang nih. Oh gitu. Oke. Ini tahun berapa Mas Awan mobil? Ini tahun 2009 mas. 2009, berarti harusnya non facelift. Betul, cuman di facelift. Berarti banyak banget yang dirubah ya untuk dari bodinya ya? Sebenarnya dibilang banyak enggak, kan karena faceliftnya itu cuman fender, lampu, bumper, udah mas. Oke, nah ini yang menarik adalah si fendernya. Ya. Fendernya pakai apa Mas Awan? Standarnya gua custom mas. Oke. Gua custom dengan apa ya, selera gua aja deh. Iya. Gitu loh. Tapi lebih lebar nih ya Mas Awan ya? Ya sedikit dah, radius sedikit lah ya. Oke. Oh ini jadi fender standar abis itu di custom? Standar yang facelift ya? Iya. Ya, standar yang facelift. Gua custom standar facelift, karena standar facelift itu lebih gede fendernya. Ini ada nut yang keduanya. Betul, ada nut kedua. Jadi gitu teman-teman. Jadi si J8 itu yang non facelift sama yang facelift fendernya kayaknya lebih besar yang facelift, karena di yang facelift itu ada nut kedua nih yang menjadikan fendernya mungkin agak lebih gede dibanding yang non facelift. Itu bedanya antara fender non facelift dan fender facelift. Kalau bumper depan pakai yang Type S ya? Type S, betul. Mobilnya lahir sebagai RS? Enggak, lahirnya S. Oh lahirnya S? Iya, emang gue lengkapin semua nih mas kayak RS karena ya buat kenyamanan berkendara juga kan. Kayak spionnya si S itu nggak bisa ngelipet. Betul. Iya kan, gue bikin ini bisa retract, ngelipet. Terus apa lagi ya? Kayaknya nggak banyak sih. Kalau RS ke S tuh cuma itu doang. Lampu pakai hybrid. Ya, hybrid GP4 ya. Grill depan juga hybrid. Betul. Terus pakai add-on lip di depan ya? Ya, custom deh itu. Iya, sama depan di scoop di apa namanya? Grill deh itu apa sih? Panggangan sate kalau kita ngomongnya ya kan. Iya. Itu buat ini aja sih karena ya lumayan panas lah ya. Jadi pasti angin sirkulasi aja dari grill bisa ke situ. Betul. Sebelum kita bahas, kok panas mas? Yang mesinnya kenapa? Kalian bisa lihat kan di kisi-kisi bumper di depan tuh ada yang mengintip lumayan besar. Ya, kita belum bahas itu karena itu nanti parts yang paling serunya. Body berarti dicat ulang. Cat ulang. Aslinya orange warnanya. Aslinya orange malah. STNK-nya orange. Terus lumayan jarang tuh yang warna orange ya. Gue nggak tahu sama orang sebelumnya itu dibuat jadi orange, tapi STNK-nya orange gitu loh. Jadi gue nggak tahu nih dapetnya udah begitu. Iya. Nah, terus gue pengen kuning, ya udah dicat kuning sekarang. Cakep. Menurut gue mobil ya yang kalau gue biasa bilang ya teman-teman ya, kalau mobil kecil itu dikasih warna yang cerah. Bener. Mobil jadi terlihat lebih besar gitu. Stand out deh. Iya bener. Dulu kalau di jalan tuh punya lampu merah tuh ada mobil gitu kayak juga warnanya ya. Pasti stand out lah, benar kata Mas Awan tadi. Sama yang menarik itu adalah lampu belakangnya. Lampu belakangnya pakai Stellar V ya. JS Racing ya kalau zaman dulu. Betul. Orang ngomongnya JS Racing. Sebenarnya Stellar V ya. Betul, keluaran Stellar V. Ada yang bening semua, ada yang merah putih seperti kayak yang dipakai Mas Awan. Betul, ada yang smoke juga. Ada yang smoke juga ya? Iya, merah putihnya tapi smoke gitu. Oh iya. Tapi seger banget pakai yang ini. Iya. Jadi karena warnanya cerah, ketemu warna merah putih ini jadi cerah banget. Yang ini udah discontinue nih mas. Oh ya? Iya, udah nggak ada. Di webnya JS Racing cuman ada yang bening. Yang ini udah nggak ada. Oh, gitu. Pantes ya. Ya harganya agak lumayan lebih nih yang ini nih. Iya mahal loh, lampu-lampu kayak gini. Ya Jess ya bener kata Mas Awan tadi. Kayak gue tuh, sini buat Jess nih.
mahal juga ya? Iya. Wah Jesse mahal juga ya? Gitu, kayak gitu mulu gitu. Dan perintilan G ini tuh banyak sekali teman-teman. Tapi nyanduk ya Mas. Banget. Eksterior mungkin tidak begitu banyak. Interior Ya interior banyak banget Mas. Dan macamnya banyak banget. interior sih pusing ya, Iya. pusing ya, dari mulai cup holder bisa nyala. Iya, benar. Ada lampunya, jadi kalau lu pakai bening gitu, bawa minuman yang bening, lampu nyala. Kayak lagi mati lampu aja, kayak di lounge jadinya. Pilar B-nya nyala juga ada Mas. Iya. Iya ada juga pembawaannya. Seal plate Nah iya benar ada. nyala, semua bisa nyala. Yang lucu ya, yang paling kecil yang lucu itu adalah tombol retract. Ya benar, ada yang nyala. Ih, Honda kenapa nggak dibikin nyala? Iya. Yang luar ada nyala gitu, jadi gue nggak yang kayak mesti nyari-nyari, nyala. Itu bedanya itu doang. Iya. Kalau di mobilnya Mas Awan Udah nyala. beda lah nyala. Nanti sebelum itu kita bahas. Tapi kayaknya nih karena memang teman-teman mungkin penasaran ya, kita akan ngebahas banyak tentang engine-nya. Karena mobil ini menurut gua sangat menarik karena tadi Mas Awan yang memang base-nya punya bengkel. Iya. Jadi risetnya memang di mobil ini Mas Awan ya. Ya, sebenarnya dibilang riset di mobil ini enggak juga Mas, justru ini hasil akhir penyempurnaan. Oh. Risetnya banyak mobil JJ Mas. Di mobil JJ. Oh iya udah. Kita udah pernah ngobrolin tuh Brio waktu itu punya Mas JJ. Nah, Mas Awan yang pertama kali bangun kan Mas Awan ya. Betul. Tapi sebelum kita ngebahas mesinnya, kayaknya ada baiknya kalau saya ngizin nyoba dulu Mas Awan boleh ya? Nyobain Mas. Biar Izin tahu. ya, biar tahu sama biar keracunan ya kan jadinya kan. Bener. Jadi sekarang kita coba dulu mobilnya Mas Awan, kita tes. Kalau ngomongin masalah kan pasti banyak yang nanya nih, dari mulai kalau jadi turboin sekencang apaan sih? Seenak apaan mobilnya sama selain 8? Nah, kita coba aja. Karena oke, kita tonton videonya. Jadi sekarang kita mau nyoba mobilnya Mas Awan. Keren ya. Nih gini-ginian ini digital bos. Tuh ya. Ini buat ngatur fan-nya. Canggih ya, manual, koplingnya juga ternyata nggak begitu berat. Ini Ogura bunyi di luar. Oke. Sabar, kita cobain aja ya. Izin ya Mas Awan. Ini kita cobain nih ya, mobil ratusan HP dari Mas Awan. Gue nggak akan nyobain yang ngepol-ngepol banget ya teman-teman ya. Ini karena mobil orang dan ini mobil kenceng. Gue agak-agak takut ya, jadi kita akan coba pelan-pelan. Tapi ini motor kenapa nggak mau ngalah ya? Enak ya, enak sekali mobilnya tuh. Gue belum terbiasa dengan koplingnya. Harusnya bisa lebih smooth nih, tapi enak banget mobilnya sumpah. Mohon maaf ya yang jadi videographer tadi, lagi saya udah kelewatan lah. Mobilnya enak banget guys. Koplingnya nggak begitu berat. Gue nggak tahu ini pakai enteng kopling apa enggak. Gue ngerasain ya kalau untuk HP segini di mobil NA mungkin dututan banget. Kok ini enggak? Ini gigi gue ya teman-teman ya. Ini gue gas kaget. Tuh langsung maju mobil. Gue sempat pakai nyobain mobilnya Mas Lutfi Aziz waktu itu pakai K20 Type R. Tuh menurut gue powernya jauh. Memang nggak bohong ya teman-teman ya. Saat turbo itu tuh memang jadikan mobilnya tuh instan, powernya instan menurut gua. Beda banget. Dan ini kan karena gue belum terbiasa ya. Ini gue mulai terbiasa dengan koplingnya. Nggak ada masalah sih gue sebenarnya dengan kopling seperti ini buat harian. Kopling nggak begitu berat teman-teman. Nanti kita akan ngobrol sama Mas Awan. Apakah ada penteng kopling atau enggak? Giginya juga masuknya pas, semua segala macam. Mobilnya pun jadi suspensi enak lagi. Sorry.
Tadi tuh gue gas nanggung, goblok gue. Gak bisa nggak digas tanggung gitu nggak bisa. Jadi tadi gue berharapnya tuh mobil ini bakalan keras gitu karena HP-nya juga gede ya. Ternyata kagak loh. Kita pelan-pelan nanjak nih, ini nanjak kiri pelan-pelan. Emang Mas Awan tadi ngomong koplingnya agak tinggi aja Mas. Gitu. Iya. Koplingnya memang secara Mas Awan agak tinggi. Overall nih, ini gigi 2 nih. Gigi 2 ada jalan yang santai. Kita nggak ngomongin HP ya. Kita nggak ngomongin powernya udah gede, enak banget di mobil. Tapi gue lebih berreview saat mobil ini di jalan pelan seperti ini. Tuh, minim banget guys. Ini gasnya kecil banget. Tuh, enak banget. Mobil enak. Mobil enak. Tuh, ini gue langsung 2. Dari dua tuh ya. Enak mobilnya. Sip banget mobilnya, gila. Tapi injektor gede nih kayaknya. Mau bensin sih gede sih. Belakang sih berasain. Oh, koplingnya gue belum biasa koplingnya. Mas Awan sih Matic bakalan lebih enak nih, pasti sih. Gimana manualnya kayak gini. Tapi koplingnya enteng banget. Enak mobilnya enak banget, sumpah. Ini yang kedua. Wih. Kita bus lagi ya. udah. Gila kenceng banget mobil, astagfirullah. Iya, kenceng. Mas Awan, mobil kenceng sekali. Sumpah. Gak bohong gua. Udah. Gua takut. Takut. Gila. Ini baru dinamakan pocket rocket, teman-teman. Gila sih. Ini ngeri sih mobil nih. Ini ngeri sih. Sumpah ini ngeri. Ini jujur sih ngeri sih. Anjing. Tapi hebatnya ya, mobil biarpun HP-nya segede gitu, biarpun jalannya kayak gitu tadi, gue nggak ngerasain ada lari kanan kiri mobilnya. Mobil lempeng aja. Cakep. Mobilnya dikagetin mau, dibawa santai mau. Sip banget tuh. Anjing. Sumpah nggak bohong gue. Gantengnya itu loh mobil ganteng banget dari luar. Kencang. Ya Allah, kencang ya Allah. Mungkin teman-teman ada yang tertarik mau bikin Jazz sekencang ini dengan suspensi yang masih nyaman banget ini, dengan AC yang masih dingin banget ini. Gue maaf ya teman-teman ya, gue biasa pakai mobil baru Estilo gitu ya, dengan B series yang gue mesti ribet matiin AC. Dari tadi AC dingin, gue matiin, gas aja dingin, luar biasa.
Tapi nggak naikin segini ya, kalau teman-teman yang mungkin nggak perlu yang terlalu kencang-kencang banget juga bisa. Nanti kita ngobrol sama Sawan nih. Paket-paket dari si Jazz Turbo ini, karena menurut gue sih ini fun to drive, literally fun to drive. Bawa pelan asik. Jadi karena yang tadi gue bilang kan kok mas begitu pas, nah ya karena gue belum biasa. Kalau udah biasa sih udahlah, udah enak lah gitu. Enggak mungkin kalau lu ngejar power segini dengan itu NA ya, lu nggak bakal dapat senyaman ini sih mobil. Gue jamin sih, bisa gue jamin gitu sih. Kalau udah powernya sebesar ini di NA kayaknya anjir dia berhenti. Emangnya ukti kalau berhenti nggak ada ininya anjir, nggak ada apa namanya aba-aba ya bre, gawat anjing. Gue aja kaget tiba-tiba di pertigaan dia berhenti. Ragu mau bilang mana enak ya, kanan atau kiri, berhenti aja dulu. Nggak gitu dong bukti, saya jadi kan mobil orang. Oke, empuk banget. Mobil empuk nih di posisi dulu teman-teman. Oh, masih enak banget. Jujur ya Wir, lebih kerasan Jazz gue. Ini Jazz terempuk. Kayak gue salah nyetel mobilnya. Ya masih empuk banget mobilnya, gila. Setelah saya coba ya teman-teman ya, emang bener racun sih ya mesinnya. Bikin nyengir ya mas? Bikin senyum-senyum sendiri. Lo lihat ya, dari tadi gue yang ketawa-ketawa gitu di video. Mobilnya kenceng banget. Gue nggak expect Jazz sekencang ini gitu. Maksud gue, ya gue bukan ngebandingin antara NA sama turbo ya, tapi gue pernah nyobain mobilnya Mas Lutfi Aziz. Mungkin kalian lihat nanti, kalian cari aja itu. Gue sempet nyobain pakai K20 Type R dengan ini L15A turbo. Memang turbo insta. gue sekaget itu sih, mas. Gue mungkin belum terbiasa dengan koplingnya. Iya. Tapi koplingnya enteng teman-teman. Jadi berapa HP mas? 440 HP. Gue pas pertama kali kasih tau 40 HP. Oke, gue di kepala gue tuh mobilnya koplingnya berat. Bawanya ribet. Ya dong, udah sampai segini nih HP-nya. Soalnya kita tahu ya, HP-nya Jazz standar berapa sih mas? Standar palingnya? 130 lah. Jauh ya teman-teman ya. Sekitar 3 kali lipat dari Honda Jazz standarnya. 3 sampai 4 kali lipat lah gitu. Jadi kalau membayangkan hal itu tuh, mungkin teman-teman juga mungkin berpikiran sama kayak gue. Dengan kopling yang berat, mobilnya yang endut-endutan kalau dipakai, terus segala macem lah. Ini enggak loh, koplingnya enteng. Mobilnya endut-endutan karena gue goblok aja tadi, koplingannya belum biasa gue. Mobilnya dari gigi 2 langsung jalan, ternyata ini 6 speed teman-teman, ya bukan 5 speed. Jadi gue tadi macet gitu, stop and go masuk gigi 2, mobilnya tuh nggak kayak loh gitu, nggak, jalan normal. Bandingannya empuk banget. Tapi sebelum kita bahas ke kaki-kaki, mesinnya diapain aja mas kawan? Bisa saya enak ini. Ini jujur gue penasaran juga ya. Jadi karena gue ada GE juga, jadi gue penasaran. Diapain aja mas? Yang jelas sih ya diperkuat lah ya untuk dapat force induction sampai 1,3 bar. Oh 1,3 bar. Ya 1,3 bar. Yang jelas piston, stang piston, head start, block guard. Semuanya ya kita upgrade sampai ya sebenarnya mesin ini gue udah pernah coba di mobil lain, kuat deh 550 sampai 600 masih kuat. 600 mas? Ya masih kuat gitu loh. Di Thailand bisa lebih mas. 600. Ini benar-benar gue ngomong tadi aja, ini benar-benar pocket rocket 440 HP di body sekecil ini. Tapi yang bagi gua, yang gua bahas juga saat gua pakai Jazz, pakai K20 Type R, beda teman-teman. Di sasis Jazz itu karena mobilnya lebih muda ya. Jadi mobilnya tuh
lebih form, lebih enak, Ya. biar mobil enteng gitu. Nggak banyak bunyi gebrak-gebrak gitu. Iya benar, nggak ada bunyi, ya, itu benar, gue setuju tuh. Nggak ada bunyi gabruk-gabruk, nggak ada, mobilnya siem aja, saya dingin. Sempet aja gue nanya sama Mas Awan, kalau ngegas AC dimatiin nggak? Nggak usah, ntar mati sendiri. Kebiasaan naik mobil tua, kagak canggih. Kalau ini mati sendiri teman-teman. Tadi gue liat kayak AC-nya udah digital kan, yang itu acer gue mainin tadi. Ya udah AC-nya dingin, gue nggak kepanasan, mobilnya kenceng, macet-macet juga gue masih oke dengan kopling yang enteng ini. Sih banget. Mas risetnya berapa lama mas supaya bisa bikin mesin seperti ini? Riset, gue sempet dulu tahun 2018 ke Thailand mas. Oke. Ya di sana kan emang ya kita mesti akuin mereka lebih dahulu karena Betul. supportnya lebih ada gitu loh. Di sana gue ngeliat mesin-mesin ini bisa sampai kita ngomonginnya time deh ya karena waktu itu di sana drag race kan di sana time-nya bisa 10, 402, 10 detik, 9 detik ya. Di sana segitu di Body Brio gitu. Gue bingung mesti gini gitu. Terus ya gue lihat kalau di sana kan terlalu ekstrim. Tapi zaman itu mas, gue berani bilang di Indonesia nih belum ada yang berani ngebus lebih dari 1,5 bar. Iya kan. Gue pulang dari Thailand, gue push mas mobilnya 2,5 bar. Hasilnya kan yang di Mas Ovi 400, waktu itu sempat 440 WHP di KS Nusa. Gitu. 2,5 bar? Ya, 2,5 bar, bahan bakarnya etanol gitu. Etanol, oke. Ya, risetnya ya tetap mas, ada kayak nyebrang lah, ya. bolong lah, itu tetap ada. Tapi itu sebatas untuk tahu kapasitas dengan maksimalnya, itu nyari titik maksimalnya nih ya? Memperkuat segini, ini bisa sampai berapa gitu loh. Terus, tapi itu race car mas waktu itu. Race car kayak karena bahan bakar kan gitu. Habis itu dapat tantangan lagi dari JJ mas. JJ bilang gue pengen tetap bisa daily, aman, proper, nggak ribet, ganti-ganti fuel gitu. Ya, waktu itu ya udah coba deh di mobil JJ ini gimana treatmentnya si mesin supaya bisa aman buat harian juga pas dia balap ya oke juga gitu loh. Dapet deh, tapi ya sempet deh sekali, tapi itu bukan problem yang ini karena tiba-tiba aja mobil udah aman, totonya klepnya mentok, gue nggak tahu kenapa karena waktu itu mencoba untuk pakai klep mobil lain, tapi awalnya oke, sekian lama totonya bermasalah gitu. Udah inilah akhirnya udah dapet penyempurnaan terakhir di sini. Oh, ini adalah penyempurnaan terakhirnya. Untuk yang ini ya mas ya, yang powernya agak besar ya, gitu. Kalau powernya bukan agak besar ya, memang powernya besar kalau 440 HP. Kalau yang cuman kayak buat daily gitu, ya udah merem deh. Mereka bisa mau keliling Indonesia, gue bisa jamin aman. Kamu mobil travel jadi keliling Indonesia ya kan? Jadi pasti pertanyaan paling besar tuh kalau udah sampai segini berarti kan piston ganti, Bang. Betul. Kompresi direndahin, udah pasti. Hah? Gue nggak pernah nurunin kompresi, Mas. Justru yang pertama kali itu yang 400 WHP itu kompresinya 12, Mas. Percaya nggak percaya? Hah? Turbo kompresi 12? Ya. Kayak enak kan? Iya. Pas di bus kompresinya berapa, Mas? Ini 10,5, Mas. Oh iya? Iya, standarnya Jazz itu 10,3. Naik 0,2. Kompresi ratio naik 0,2. Jadi menurut gua udah ketinggalan. Kalau misalkan mau diturboin, nurunin kompresi, itu udah ketinggalan banget. Bisa. Bisa ya? Bisa. Tuner kita udah canggih-canggih, Mas. Tergantung tuningnya deh semua itu. Iya. Berarti ini piston ganti forging. Stang forging. Headnya? Headnya porting aja. Nggak diapa-apain, nggak ada treatment khusus. Per clap, valve spring, camshaft pun gue udah mencoba berbagai brand, akhirnya ini bikinan standar di regrind. Oh, standar di regrind, disesuaikan untuk durasinya. Betul. Akhirnya itu yang cocok. Gitu. Iya.
Berarti perubahannya, block guard juga ya mencegah nyebrang nih ya. Block guard itu mencegah supaya si liner nggak getar. Iya, karena iya, dia iya, open iya, deck kan, iya, nggak iya, close iya. deck gitu loh. Udah itu doang sih. Nggak ada yang spesial. Mungkin kalau misalkan yang buat race car agak stang pistonnya agak long road, jadi agak tinggi dibanding yang standar. Itu doang. Nggak ada yang spesial banget gitu. Kalau di Evo kan bisa lah stroker apa gitu untuk dapetin instant boost ya kan. Tapi di L series menurut gua ini mesin buat gua ya mesin yang ajaib sih menurut gua, karena ya kecil, cc kecil, enteng, tapi bisa menghasilkan power segitu gitu. Gila sih, gue kasih 440 HP dengan berarti effortnya nggak begitu besar ya mas? Nggak begitu besar dan segitu gampang. Gue pernah kok mas, spare part ada semua. Seminggu selesai mas. Oh ya? Seminggu selesai. Gue pernah waktu itu satu mobil pengen balap. Mulai tambah kepikiran, mulai tambah yang bikin lama kayak JJ kan sampai bertahun-tahun ya. Ya itu research deh gitu. Dan spare part kita inden semua kan segala macam gitu. Tapi kalau barang ada semua depan mata, bengkel buat bisa kayak cuman pagi masuk sore kelar, seminggu selesai mas. Ini bicara piping belum bikin ya. Gue bikin semua seminggu selesai. Gitu. Tapi kalau barang-barang yang nggak ada ya itu lama. Iya. Jadi menunggu availability barangnya. Kalau barangnya udah ready semua, ya pengerjaannya segala macamnya seminggu ya mas. Iya. Turun naik, bikin piping, bikin exhaust, semua segala macam. Itu kayak apa ya? Dial cam apa gitu ya. Kan banyak orang yang kayak gitu. Ini kocak mas. Semakin lo dial, semakin merasa ketemu malah nggak ketemu. Oh ya? Iya. Gue udah coba deh. Pakai ya kan pada bikin ya ini sprocket cam kan biar bisa di-adjust gitu. Iya, cam gear. Gue coba ini itu. Power naik mas, tapi di track mobilnya nggak seenak itu. Gue balikin nih ke cam sprocket standar. Power bandnya sesuai. Iya. Jadi itu, memang butuh riset itu ya mas? Iya, itu pengalaman beda-beda ya. Kalau di gue sih seperti itu. Mungkin beda orang, ada yang memang harus gitu, ada juga. Iya. Tapi kalau dari lo nya sendiri, lo pengalamannya kayak gitu. Iya, kalau dibilang orang kadang, wah ini bisa kencang, bisa power segini, ini begini, ini begitu. Enggak, lo boleh bongkar mas. Bahkan sampai buka head ya lo, ya udah pada barang-barangnya tuh ada di Tokopedia. Enggak. Ada di Rail Street gitu loh. Bukan barang yang ajaib, yang lo doang yang bisa gitu, bukan. Semuanya ada dijual secara marketplace gitu. Menarik ya. Nah, Mas Awan nih risetnya berarti kan mobil ini Mas Awan dapat tahun 2009. Enggak tahunnya? Pas beli mobil ini. Pas beli mobil ini tuh 4 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, gue lupa itu. Oke. Tapi mulai masuk mesinnya ini dari 4 tahun yang lalu itu? Enggak mas, ini bertahap banget ya. Biasa mas punya bengkel kan? Iya. Nggak kepegang. Iya. Yang paling punya kita yang paling belakang deh gitu. Jadi ya pelan-pelan dikit-dikit. Penyempurnaan terakhir ini ngebangunnya berapa lama? Kalau misalnya dibilang bisa di conclusionnya nih berapa lama ngebangun mesin ini? Yang gue bilang mas, seminggu jadi mas. Beneran? Seminggu jadi? Seminggu jadi. Bahaya. Berarti dari internal kan itu. Kalau ngomongin masalah turbo mas, berarti kan ada penguatan lain. Seperti ada oil cooler, semacam ini oil cooler pakai. Oil cooler engine pakai, oil cooler transmisi enggak, kan manual. Ya. Oke. Nah ini manualnya 6 speed. Pakai punya apa? Sebenarnya banyak mas, ada yang bisa pakai punya BRT, bisa, tapi beda-beda finalnya. Gitu. HRV juga 6 speed tuh. Nah bisa, cuman ya gitu penyesuaian. Kalau ECU lu nggak standalone, kacau tuh speedo. Kayak gini, kalau standalone-nya, kalau ECU lu standalone bisa tuh dikalibrasi ngikutin sama si speed sensornya si 6 speed ini. Kalau ngomongnya mah BRV kan ada, HRV ada. Kalau dari Mas Awannya sendiri fit.
Pakai punya Fit apa? GE. Fit GE? Iya, Memang ada. di luar ada 6 speed? Ada yang 6 Baru tahu saya. Di luar ada manual 6 speed ya? Emang ada mas. Beda final rasionya beda di gigi 3. Oke. Ya ada beda-beda dikit lah. Kalau di BRV kan mobil SUV kan, Ya. dia butuh lebih enteng. Betul. Jadi final gear-nya tuh pasti lebih enteng gitu. Kalau ini final gear-nya agak lebih berat aja. Jadi memang paling cocok ya ini pakai gearboxnya agak susah nggak mas nyarinya? Agak susah sih. Mas. Agak susah ya? Iya. Kan ini nemunya nggak sengaja. Ketemu ada yang nawarin. Di sini? Iya udah sampai sini mas. Ada nawarin. Cakep. Gua ambil gitu. Pas, ya kan? Sebenarnya Pantes, tadi tuh gue liat di G2 kok langsung maju mobilnya gitu. Nah, Sebenarnya kan bisa bikin ya. ya, Cuman gue nggak sukanya kalau bikin kan ya ada bunyi-bunyi iya benar. friksi dari Iya. itu kan Ini nggak ada bunyi, modulnya. Ini nggak ada bunyi ya, itu makanya gue emang nge-build mobil ini gimana caranya supaya bisa dinikmatin enak kalau lo lagi stres sama kerjaan gitu kan, keliling tol pakai ini ya nggak ada trouble, nggak ada apa, Iya benar. bisa dinikmatin mas. Kenceng banget. Iya. Mobilnya. Gue baru setengah gas tadi, kenceng banget mobilnya, ampun. Nah, kalau sistem pendinginan, dari radiator, segala Iya. macam, water pump, termostat apakah ada pergantian? Nggak ada mas. Radiator? Termostat, oh radiator aluminium lah buat Oke. penyesuaian aja, lebih merata aja jadinya. Iya, oke, triply. Ya, enggak tuh. Enggak, tupai doang, cukup. Pakai punyanya Altec ya. Oke. Kayak punya Altec. Terus kalau triple tebelan mas. Iya, benar. Gitu. Terus termostat standar, water pump standar. Nggak ada yang gimana-gimana. Sebenarnya sebelumnya pertama kali ya hidup nih radiator standar mas. Dyno radiator standar. Terus gue liat-liat kan udah mulai mikir ini engine bay kan, estetika dong. Iya dong. Gue bilang aluminium nih. aluminium nih. Tadi kan gue pengen kayak, wih, pengen standar gitu, Iya, biar kayak Mas Adi kan. Standar banget OEM gitu kan. Iya. Tapi itu pembuktian juga dong. Ternyata nggak, ya bisa kan sebenarnya. Tapi karena ngomongin estetika, aluminium tadi Mas Awan bilang lebih merata juga. Benar. Kalau fan-fan gitu, Standar. standar. Nggak ada. Nggak pakai fan sejuta umat. Nggak. Nah, ya. Karimun. Nggak. Ini masih pakai Apapun standar. mobilnya, fan-nya Karimun. Iya. Soalnya gini mas, info dari si Wireman, Karimun itu nyedot banyak voltase. Betul. Banyak banget gitu. Betul. Terus sedangkan gua pakai fuel pump, itu sudah menyedot banyak voltase. Ya. Di ini, jadi berasa tuh pasti kalau ini fuel pumpnya akan berkurang. Oh, mending iya bahaya Daripada juga di jadinya. atas tiba-tiba AFR-nya berkurang, Iya. bahaya. Iya, gitu iya kan. benar. Gitu. Tapi temperatur dari tadi gue liatin 79, 80, 78, 79, 80. Aman ya. Aman Masih banget. nggak Aman banget ya siang-siang, maksudnya memang tadi kan nggak begitu jauh ya, tapi maksudnya gue pikir malah lebih tinggi dibanding itu temperaturnya gitu loh. Mungkin 85, Betul. 84. Nggak nih, tetap di bawah paling maksimal 80. Iya, paling maksimal 80. Kalau lu tarik ngepol gitu mas, panjang set, bisa deh ketemu 90. Oke. Kalau kayak ya benar-benar nyari top speed gitu loh. Nyari top speed. Nyari top speed. Ngomongin masalah nyari top speed, Mas Awan, lo paling kenceng naik mobil ini lari berapa? Ini kan speedonya ini JDM nggak ini. Iya. Cuma waktu itu sama temen dia ngebuka GPS mas, ketemu 240 260 ketemu. 240, 260 di Ketemu. Jazz. Iya. Tapi ini jangan ditiru mas. Jangan ditiru ya teman-teman ya, jangan. Enggak, kalau punya teman-teman punya Jazz pun mau ditiru juga susah. susah bener ya, percaya sama gue, susah lo nyari 260 pakai Jazz. Ya lo ke Mas Awan dulu. Nggak, takutnya dia nanti terus diterusin gitu kan. Kalau gua kan ya karena power segini dapat 260-nya ya mudah. Cepet, iya. Dapat, udah habis itu lepas, santai lagi. Ntar Dia kalau orang Cipali terus. kalau nggak ketemu-temu Nggak kan gitu. ketemu. Wah ini Cirebon terus lagi. Gua belum ketemu juga terus. Nggak bakal ketemu. Yang ada ketemunya ngebul doang nanti jadinya. Gitu. 100 ke 200 juga cepat banget ya masalah ini. 100 ke 200 ya 5 koma lah mas. 5, sekian Ya detik. 5,6 sampai 6 lah kurang lebih. Ya, cepet ya teman-teman ya dari 100 ke 200 ya. Jadi
kalian tahu ya ke 260-nya berarti ya cepet juga gitu. Kalau kalian kan mungkin kalau gua nih dari 100 ke 200 ya mungkin sekitar 5,5 jam mungkin ya. Udah nyampe. Lama. Gitu. Karena nggak nyampe 180 mentok teng. Hitungnya segitu aja terus ya kan. Ini berarti si intake semua segala macam ada pergantian Mas Awan? Gini Mas, kalau dibilang ganti intake, ganti cover head, bilet gitu-gitu, ya udah kosmetik deh Mas. Kosmetik ya jatuhnya. Estetika lah, dan nggak mengurangi fungsional tapi gitu. Tapi kalau misalkan sebenarnya gue lebih memilih standar untuk daily gitu. Karena untuk pick up busnya itu lebih cepat, sudah pasti udah terbukti pakai intake standar. Intake standar? Iya, intake standar ya. Kuat kok sampai 1,5 bar aman-aman aja. Tapi intake-nya GE, jangan intake-nya GK. Intake-nya GK kan plastik semua, intake-nya GE itu ada aluminiumnya gitu. Di atasnya plastiknya pun bagiannya tuh yang kuat, jadi ya aman-aman aja. Jadi kan, memang pakai intake GE. Iya, tapi ya kurang estetik aja gitu. Iya benar, kurang cakep lah kalau dibuka kapas ini ya. Kalau dibuka, gua kan mikirnya kan pengennya clean gitu. Kalau rata gitu kan kayaknya gitu jadinya. Harganya start dari berapa Mas? Kita nggak usah ngomongin yang sampai kayak gini ya. Kita ngomongin starter yang kayak mungkin 250 HP di mobil manual ataupun matic. Kan gua udah jual lumayan banyak Mas yang ini. Gue bilangnya daily boost package. Wih keren. Iya kan. Starter tuh dari